Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasya Ningtyas dari kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan materi tentang laju inflasi. Nah, apa sih inflasi itu? Inflasi adalah tingkat kenaikan harga umum secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Kemudian, ada apa aja sih jenis-jenis inflasi itu? Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4. Pertama, ada inflasi rendah yang tingkat kenaikan harganya itu di bawah 10% per tahun. Kedua, ada inflasi menengah atau sedang yang tingkat kenaikan harganya kisaran 10-20% per tahun. Ketiga, ada inflasi berat yang tingkat kenaikan harganya sekitar 30% per tahun. Dan yang keempat, ada inflasi sangat tinggi yang tingkat kenaikan harganya mencapai angka 100% per tahun. Sedangkan pembagian inflasi berdasarkan sebabnya yaitu ada inflasi tariknya permintaan, inflasi dorongan biaya produksi, serta inflasi karena permintaan dan penawaran. Selanjutnya, ada jenis inflasi berdasarkan asalnya dibagi menjadi inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Setelah itu, ada berbagai macam rumus untuk menghitung laju inflasi. Yang pertama, menggunakan GNP atau PDB deflator dengan rumus LI atau laju inflasi sama dengan GNP deflator T dikurang GNP deflator T-1 per GNP deflator T-1 dikali 100. Rumus yang kedua dengan menggunakan IHK atau indeks harga konsumen. Rumusnya adalah LIT sama dengan IHKT dikurang IHKT-1 per IHKT-1 dikali 100. Nah, untuk rumus IHK sendiri yaitu sigma PT dikali QO per sigma PO dikali QO dikali 100. Terakhir yaitu menghitung laju inflasi dengan menggunakan rumus IHP atau indeks harga perdagangan besar. Rumusnya yaitu LIT sama dengan IHPT dikurang IHPT-1 per IHPT-1 dikali 100. Dan rumus IHP itu sendiri adalah sigma PT kali QO per sigma PO kali QO dikali 100. Nah, berikut salah satu contoh menghitung laju inflasi. Oke, kalau misalnya kita punya data seperti ini, yang ditanya adalah laju inflasi bulan Januari. Pertama, diketahuinya IHKN sama dengan, karena ini yang ditanya bulan Januari, berarti kita masukkan IHK yang bulan Januari. Jadi 106,35. IHKN-1 sama dengan IHKN-nya tadi kan yang Januari, berarti kalau IHKN-1 itu 1 bulan sebelum bulan Januari yaitu Desember. Berarti kita masukkan IHK bulan Desember adalah 105,00. Yang ditanya laju inflasi bulan Januari. Rumus laju inflasi adalah IHKN dikurang IHKN-1 per IHKN-1 dikali 100. Kita masukin IHKN-nya tadi 106,35 dikurang IHKN-1-nya 105,00 per ini juga IHKN-1, berarti masukin lagi 105,00 dikali 100. 106,35 dikurang 105,00 hasilnya adalah 1,35. Ini per ke bawahin lagi 105,00 dikali 100. 1,35 per 105,00 hasilnya adalah 0,0129 kali 100 hasilnya adalah 1,29. Jadi laju inflasi bulan Januari adalah 1,29%. Oke, yang tadi kita udah menghitung laju inflasi nih. Nah, sekarang kita membahas tentang apa aja sih dampak dari inflasi.
Dampak positifnya berupa inflasi dapat mendorong para pengusaha untuk memperluas produksinya dan dapat menciptakan kesempatan kerja baru. Tapi, selain itu, inflasi juga memiliki beberapa dampak negatif, seperti bisa merugikan orang-orang yang berpenghasilan tetap, menyebabkan harga barang-barang ekspor menjadi lebih mahal, atau bahkan menyebabkan orang-orang jadi malas untuk menabung karena mereka lebih suka untuk mencari pinjaman. Nah, dari dampak-dampak tersebut, bagaimana sih cara untuk mengatasi inflasi? Setiap negara berusaha untuk menghindari inflasi dengan beberapa kebijakan, seperti 1. Kebijakan moneter. Itu contohnya kebijakan diskonto, politik pasar terbuka, kebijakan cadangan kas, dan kebijakan kredit. Yang kedua, ada kebijakan fiskal, seperti peningkatan tarif pajak. Yang ketiga, ada kebijakan penetapan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Dan yang terakhir, ada kebijakan terkait dengan peningkatan produksi dan penambahan jumlah barang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.